Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita daya dan upaya sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal salih kita dan mengampuni segala kekurangan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau yang setia sampai dengan hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini tema yang kemudian banyak diingat oleh kaum muslimin secara umum, bahwa di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tapi juga ingat di Rabiul Awal juga bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Sama-sama di bulan Rabiul Awal. Hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini 14 abad yang lalu ini menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa untuk kita. Tidak hanya untuk kita kaum muslimin, tetapi juga seluruh alam. Seluruh alam, bahkan sampai dengan golongan jin sekalipun. Karena Nabi Muhammad SAW kalau Rasul-Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaum tertentu. Misalnya Nabi Musa untuk Bani Israel, gitu kan? Nabi Isa untuk Bani Israel dan lain sebagainya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW maka beliau diutus itu untuk apa? Rahmatan lil alamin. Untuk sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian alam, seluruh alam semesta. Jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang harus kita syukuri. Maka dari itu tema kita pada pagi hari ini adalah kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kalau terhadap Allah Subhanahu wa taala jelas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain dan seterusnya. Nah, tapi mungkin kita masih belum paham atau belum mengetahui apa-apa saja kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu Rasulullah punya hak-hak yang harus kita tunaikan, hak-hak yang harus beliau dapatkan sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penghulunya umat Islam, karena risalah Islam itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan kembali bahwa hadirnya Nabi Muhammad di muka bumi ini 14 abad yang lalu ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada seluruh alam. Kalau kemudian kita boleh hiperbola gitu, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita tidak akan mengenal apa itu Islam, kita tidak akan mengenal apa itu iman. Mungkin kita masih memeluk agama nenek moyang kita, yang dikatakan bahwa agama nenek moyang kita ini animisme dan dinamisme, mengenal atau mempercayai bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan, kekuatan yang bisa memberikan manfaat atau mendatangkan madharat. Sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dulu, orang-orang jahiliyah zaman dulu kan menganggap bahwa patung yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah, itu bisa memberikan manfaat atau bisa mendatangkan mafsadat atau madharat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW diminta untuk mengatakan qul bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un, karena karunia Allah dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang biasa manusia kumpulkan? Harta benda, nopo malih. Yang biasa dikumpulkan oleh manusia selain harta benda, karir, jabatan, itu sing suka, yang punya hobi kadang ngoleksi sesuatu yang berkaitan dengan hobinya. Hobine bal-balan, ya ngoleksi sepatu bal. Hobine badminton, ya ngoleksi paket. Hobine sepedaan, ngoleksi sepeda. Banyak ya yang dikumpulkan oleh manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ada yang lebih baik. Apa itu? Karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, karunianya itu apa? Rahmatnya itu apa? Kan ini masih bahasanya masih terlalu umum, karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu banyak atau sedikit? Banyak. Rahmat dari Allah itu banyak atau sedikit? Banyak. Nah, lalu dengan karunia yang seperti apa, rahmat yang seperti apa yang kita diminta untuk bergembira dengan itu? Karena ini satu-satunya perintah di dalam ayat Al-Quran yang meminta kita untuk berbahagia. Kalau di dalam Quran perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah bersedekah itu sudah banyak. Tapi ini satu-satunya ayat yang meminta kita, memerintahkan kepada kita untuk berbahagia, bergembira. Bergembira karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita kemudian tidak serampangan memahami ayat, coba kita memahami apa yang dipahamkan atau dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, yang dimaksud karunia, fadlillah, yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah ilmu agama.
Yang dimaksud daripada bifadlillahi, dengan karunia Allah, yang dimaksud dengan itu adalah ilmu agama. Dan yang dimaksud rahmatnya, wa birahmatihi, kasih sayangnya, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini kita pahami, kita diminta untuk bergembira ketika kita mendapatkan dua hal. Ketika kita mendapatkan ilmu agama, ketika kita mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kepriwe caranya mendapatkan dua hal itu? Yang pertama ilmu agama, berarti kalau kita diminta berbahagia terhadap ilmu agama, ya kita berbahagia ketika datang, contohnya ketika datang ke majelis-majelis taklim, seneng dengan ilmu agama. Artinya senang dengan ilmu agama juga suka dengan para alim ulama, suka dengan orang-orang yang kemudian Allah berikan karunia berupa pemahaman terhadap agama Islam. Cinta kepada kiai, cinta kepada alim ulama, cinta kepada para ustadz-ustadz yang kemudian mereka diberikan karunia pemahaman ilmu agama. Terus kita memang diminta paling tidak itu termasuk di antara 4 golongan, kata Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah kalian itu orang-orang yang alim, orang-orang yang kemudian bisa mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya. Kalau nggak bisa, yang kedua, au muta'alliman, atau orang-orang yang senantiasa terus belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Sampai kapan? Yo, sampai wafat. Karena belajar ilmu agama itu tidak ada batasan umurnya. Ya, kalau di negeri kita mungkin belajar berapa tahun? Wajib belajarnya berapa tahun? 9 tahun. Ya. Ini direvisi ya. Masih tetap ya, wajib belajarnya 9 tahun. Tapi kan belajar ilmu agama itu nggak ada batasannya. Sampai kita meninggal dunia, ya, kita tetap sebelum kita meninggal dunia, kita wajib memperdalam ilmu agama kita, ya, muta'alliman. Kalau nggak bisa menjadi orang yang terus belajar, ya jadi yang ketiga, au mustami'an, ya, orang-orang yang suka mendengarkan ilmu agama, mendengarkan ilmu, ya. Entah di mana, di mobil nyetel pengajian, di rumah nyetel pengajian, gitu kan? Atau ya yang penting karena pengajian di rungokna. Kemudian kalau tidak bisa, karena nggak punya waktu untuk datang ke majelis ilmu, dan nggak punya waktu, nggak punya kuota untuk nyetel YouTube misalnya, gitu ya, maka jadi yang keempat, au muhibban. Jadi nopo? Jadi orang-orang yang mencintai ilmu. Pokoknya seneng baik karo si jenengi ilmu, walaupun belum sempat mendengarkan, belum sempat belajar, apalagi mengajarkan. Ya. Dan jangan sampai kita menjadi golongan yang kelima, wis ora alim, wis bukan seorang yang alim, bukan seorang yang muta'alim, yang belajar, bukan orang yang suka mendengarkan, dan bukan orang yang mencintai ilmu. Kata Nabi Muhammad, wala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima, fatahlak, maka kamu akan binasa. Lah kemudian bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah semua kalau kita misalkan hubungkan ilmu agama yang kita pahami sekarang itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Qur'an. Sumbernya dari Al-Qur'an. Lah bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an? Ribun Pak kita memahami Al-Quran dari terjemahnya. Iya, terjemah itu seminimal-minimal pemahaman, ya. Karena kalau mengandalkan terjemahan toh nanti kadang salah paham, ya. Maka Allah turunkan bersama Al-Quran itu apa yang kemudian kita kenal dengan hadis, yang itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Makanya dahulu Rasulullah SAW ketika turun wahyu kepada beliau, dan kemudian wahyu itu belum dipahami oleh sahabat seutuhnya, Rasulullah jelaskan dengan hadis.
Artinya apa? Allah turunkan dua hal wahyu. Allah turunkan dua wahyu, yang satu Al-Quran, yang satunya adalah hadis, ya. Karena kan Rasulullah itu tidak mungkin berkata dengan hawa nafsunya. Beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan perkataan-perkataan yang benar, yang mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, maka kalau kemudian kita katakan kita bergembira dengan ilmu agama yang Allah berikan kepada kita, kita juga bergembira dengan Nabi Muhammad SAW yang membawakan ilmu agama tersebut. Kalau misalnya dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana ilmu agama itu akan kita pelajari? Bukankah kita mengenal, kita bisa mendirikan sholat karena mendengar hadis Nabi Muhammad SAW? Kita bisa menunaikan puasa karena apa? Melihat atau mendengar, belajar bagaimana Rasulullah SAW puasa. Kita beribadah, bermuamalah, itu juga karena melihat nopo, melihat Nabi SAW beribadah dan bermuamalah. Jadi bergembiranya dengan dua hal ini, dengan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan risalah itu, risalah pengajarannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya bagi kita orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Nah, ini coba kita dengarkan perkataan para ulama. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan sesungguhnya nikmat terbesar dari Allah atas umat ini adalah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutusnya beliau dengan membawa risalah kepada mereka. Yang kedua, Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, adakah kiranya nikmat yang lebih besar dari dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa kasih sayang pada hari tersebut? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada nikmat yang terbesar di muka bumi ini selain apa? Selain lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Bagi Al-Mukhlid, beliau mengatakan sesungguhnya iblis menjerit sambil menangis pada 4 kejadian: ketika dilaknat oleh Allah, ketika diusir dari mana? Dari surga. Ketika diutusnya Nabi Muhammad, ketika diutusnya Nabi Muhammad, iblis menjerit dan menangis, takut, ya. Merasa nopo gini, ekspresi jerit dan nangis itu ekspresi nopo? Yo marah, yo campur-campur pokoknya, ya. Sambil jerit sih nangisin, ya, tersiksa dan lain sebagainya. Nah, dan ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Nah, maka kalau misalnya ada seorang muslim kok gak seneng, ya, gak seneng dengan apa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya pernah hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, ya perlu ditanyakan keimanannya. Perlu ditanyakan kadar keimanannya karena tidak suka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian seorang syekh bernama Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan, dan adalah termasuk nikmat yang paling agung yang diberikan kepada orang-orang beriman adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah nikmat yang sangat besar untuk kita syukuri. Karena kalau nikmat itu kan harus kita syukuri, apalagi nikmat itu membawa kebahagiaan, atau harus kita berbahagia dengan nikmat itu. Maka kalau kita kemudian mendapatkan nikmat dan kita berbahagia dengan nikmat itu, yang kita lakukan adalah harus bersyukur. Kan konsepnya niku dua. Kalau diberi nikmat kita senang bersyukur, kalau diberi ujian musibah kita sabar.
dan dua-duanya dapat pahala. Dan terus wong muslim niku penak bersyukur dapat pahala, sabar dapat pahala. Bersyukur karena nikmat apapun, diwehi bojo ayu, manutan gitu seneng, bersabar. Bersyukur dapat pahala ya, diparingi bojo sing galak cerewet, sabar, pahala mboten? Pahala. Jadi dua-duanya dapat pahala. Bersyukur dapat pahala, sabar dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi dalam kondisi apapun maka harus kita sikapi dengan sikap yang tadi. Lek seneng ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau susah ya sabar. Sabar, maka keduanya akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam hal ini kita senang atau tidak senang dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, dengan lahirnya beliau, dengan diutusnya beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul, kita senang atau tidak senang? Senang, bahagia. Maka kalau bahagia itu harus kita syukuri. Nah, bentuk syukur yang paling baik adalah menunaikan atau menggunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ya yang berkaitan dengan nikmat tersebut. Maka yang pertama, yang selanjutnya kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang kemudian boleh kita katakan sebagai bentuk syukur kita terhadap diutusnya dan lahirnya beliau adalah sebagai berikut. 1. Beriman kepada beliau. 2. Mencintai beliau. 3. Mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Mencontoh dan mengikuti beliau. 5. Mencintai ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Membela beliau. 7. Banyak bersolawat kepada beliau. Niki ada 7 poin. Penjelasannya setiap 1 poin 10 menit. Karena ada 7 berarti 70 menit. Kira-kira siap nopo mboten? Niki kultum kuliah 70 menit. Jadi kultum kan kuliah 7 menit tapi niki digantos 70 menit. Nah, kita lanjut langsung ke poin yang pertama, bahwa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kembalikan kepada makna iman, iman itu nopo sih? Percaya, nopo melih? Yakin, gitu. Mempercayai, meyakini dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan ke makna syar'inya, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan atau mengikrarkan dengan lisan, dan melakukan perbuatan dengan anggota badan. Jadi iman itu menyeluruh, tidak hanya cukup yakin, tidak hanya cukup percaya, tapi juga lisannya sesuai dengan apa yang ia yakini, perbuatannya juga sesuai dengan apa yang ia yakini. Maka beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? 1, yang paling dasar, meyakini bahwa beliau itu pernah ada, meyakini bahwa beliau itu pernah ada di muka bumi ini, hidup selama 63 tahun. Kapan? 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Bahwa sosok yang bernama Muhammad SAW itu benar adanya. Tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa adanya Nabi Muhammad itu lah dongeng tok, wong ora tau weruh wong, tidak pernah ketemu sama orangnya.
apalagi kuburannya kan ketutup. Lah niki kan gambar makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dindingnya ya, batas yang menutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lawang makamnya ditutupi, apa ya temenan. Nah ini kan kemudian kata-kata yang kemudian tidak menunjukkan keimanan. Maka kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang seperti itu. Kita yakin Nabi Muhammad SAW ada. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW pernah hidup di muka bumi ini tanpa menganggapnya sebagai dongeng atau ya, yang mungkin dikatakan oleh orang-orang kafir, meragukan adanya Nabi Muhammad SAW ada. Kita tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, ya, mengimani Nabi Muhammad SAW juga berarti mengimani apa yang beliau bawa, meyakini apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan adalah satu-satunya kebenaran. Mengimani apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau bawa adalah satu-satunya kebenaran. Dan ini adalah landasan bagi akidah kita, landasan bagi agama kita. Boleh nggak seorang muslim itu ragu dengan agamanya? Boleh nopo boten? Nggak boleh. Meragukan keyakinannya sendiri, ya nggak boleh. Kenapa kita ragu dengan keyakinan yang kita yakini sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa raditu lakumul Islam dinan. Tidak boleh kita ragu dengan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kenapa? Wah, Allah sendiri yang sudah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatmu. Wa raditu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Yaitu agamanya siapa? Agamanya umat Nabi Muhammad SAW. Sudah. Maka iman kepada Nabi Muhammad SAW meyakini wujudnya beliau dahulu pernah ada, dan meyakini bahwa ajaran yang beliau sampaikan, ajaran yang beliau ajarkan kepada kita, kepada umatnya adalah satu-satunya ajaran kebenaran, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, kepada dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, juga beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab suci agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan kitab-kitab samawi. Ada Taurat, Zabur, dan Injil yang asli, yang belum dirubah oleh manusia. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa kafir, ingkar, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang tadi yang ingkar itu sesungguhnya telah sesat sejauh-jauhnya. Maka beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rukun iman. Rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada ketika Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan rupa manusia, ya, Jibril iltala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la ya'rifuhu minna ahadun. Umar berkata,
Umar mengatakan, menceritakan kepada kita, suatu hari waktu kita sedang duduk dengan Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih bersih. Dia juga wajahnya tampan mempesona, gitu, okay? Rambutnya hitam, legam, hitam dan bagus rambutnya. Kemudian orang ini datang menemui Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala katifaihi. Kemudian orang ini duduk di hadapan Rasulullah SAW dengan posisi duduk yang beradab. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW 3 pertanyaan. Salah satunya beliau atau laki-laki ini yang dia adalah Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi Muhammad mengatakan, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrih, serta takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu iman. Dan keenam-enamnya harus kita yakini 100% sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 5 keimanan yang lain atau keyakinan yang lain terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap rasul, terhadap hari kiamat, dan terhadap takdir. Iman kepada Rasulullah masuk di dalamnya. Kemudian setelah kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang harusnya kita lakukan? Apa kewajiban kita kepada beliau? Yang kedua adalah mencintai Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah itu berbeda dengan cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah tidak bisa dan tidak sebanding dengan cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk anak-anak kita, termasuk pasangan kita, termasuk orang tua kita. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW harus kita letakkan di atas cinta kita kepada seluruh manusia. Kalau tadi di awal kita bahas tentang beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita akan membahas bagaimana sempurnanya iman seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Sempurnanya iman seseorang kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku, maksudnya aku di sini sinten? Maksudnya aku di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai. Orang yang paling ia cintai daripada siapa? Min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW itu harus diletakkan di atas cinta kita kepada orang tua kita, diletakkan di atas cinta kita kepada anak-anak kita, diletakkan di atas cinta kita kepada seluruh manusia semuanya. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa? Ya karena beliau itu sebagai sebab hidayah datang kepada kita. Karena beliau sebab datangnya hidayah kepada orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita muslim, dari mana mereka bisa muslim? Dari siapa mereka bisa beragama Islam? Dari orang tuanya lagi, dari orang tuanya lagi. Lah dirutut terus, siapa yang mengenalkan agama Islam kepada bangsa Indonesia?
Orang-orang yang datang dari Timur Tengah, datang berdagang, sebenarnya tidak berdagang, memang diutus oleh kekhalifahan pada waktu itu, diutus untuk menyebarkan agama Islam, ya. Dan sekaligus agar bisa bertahan hidup di tempat dakwahnya, sekaligus untuk berdagang agar tidak menggantungkan kebutuhan hidup mereka kepada masyarakat yang mereka datangi. Masya Allah. Jadi misi utamanya itu bukan berdagang, misi utamanya memang berdakwah. Wali Songo itu kan memang utusan dari kekhalifahan Turki Utsmani, dan tidak hanya satu gelombang. Nah, kita kenalnya Wali Songo itu 9, padahal enggak. Kalau ada yang meninggal dikirim lagi gantinya, ada yang meninggal dikirim lagi gantinya. Bahkan dahulu Raja Sriwijaya itu sudah berkirim surat dengan kekhalifahan Bani Umayyah, ya, sudah berkirim surat gitu. Jadi sudah ada hubungan sebelumnya bangsa kita dengan kekhalifahan Islamiyah, khalifah Islamiyah pada waktu itu. Ya kalau kita runtut lagi berarti kan hidayah itu datang daripada utusan-utusan kekhalifahan yang menyebarkan agama Islam. Nah mereka itu mendapatkan pengajaran ilmu agama dari siapa? Ya dari gurunya. Gurunya siapa? Ya gurunya lagi. Gurunya siapa? Sampai ujungnya adalah Rasulullah SAW. Inilah kenapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, karena beliau menjadi asbab hidayah untuk kita, bahkan untuk orang tua kita, bahkan nenek-nenek kita, ya, menjadi asbab hidayah. Dan tidak ada yang lebih berharga dari hidayah itu sendiri, ya, dan tidak ada yang lebih berharga daripada hidayah. Tidak ada hubungan antar darah, ya. Tapi kalau yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah cinta kita kepada beliau sebagai umat beliau. Selain daripada Nabi Muhammad SAW adalah sebab hidayah kepada seluruh alam, ya karena Nabi Muhammad itu sangat mencintai umatnya, sangat mencintai umatnya. Belum beliau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut saja masih mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa? Beliau ini khawatir banget. Beliau ini sangat sayang dengan umatnya, khawatir dengan nasib umatnya sepeninggal beliau. Gimana ya nanti umatku kalau aku sudah meninggal? Gimana ya nasib mereka nanti kalau aku sudah meninggal? Jangan-jangan mereka nanti akan kembali ke agama mereka yang dulu. Jangan-jangan mereka nanti tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khawatirnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad itu sering, bukan hanya sering, setiap habis sholat itu mendoakan umatnya. Setiap habis sholat mendoakan umatnya, didoakan semuanya umat beliau itu. Bahkan di satu kesempatan beliau mengatakan kepada para sahabat, mengungkapkan rasa cinta dan rasa sayang beliau kepada umatnya, sehingga beliau mengatakan, ini ashdaqu ikhwani, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Bahasa Bajare, sedulur-sedulurku. Aku merindukan sedulur-sedulurku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Gitu. Rasulullah menjawab, la, enggak, bukan, bal antum ashabi, tapi kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian beliau menjelaskan, ikhwani, saudara-saudaraku itu, sedulur-sedulurku itu, humul ladina yu'minuna bi, mereka itu yang beriman kepadaku, beriman dengan apa yang aku bawa, walam yarawni, tetapi belum pernah melihatku. Kira-kira siapa yang Rasulullah maksudkan? Sahabat kan melihat Rasulullah, bertemu langsung. Nah, ketika Rasulullah wafat, umatnya kan banyak yang tidak bertemu dengan beliau, banyak yang tidak melihat beliau, tapi beriman kepada beliau. Nah, semoga kita ini yang termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah kira-kira pantas nopo mboten?
Kita dirindukan sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu nyimpen satu doa untuk umatnya nanti ketika di akhirat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh umatnya agar bisa masuk surga. Allah kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang penuh dengan ketundukan. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Nabi mengatakan, tidak ya Allah, sampai engkau mengampuni seluruh umatku. Tidak mau Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujudnya itu sampai apa? Sampai Allah mengampuni seluruh umatnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad, angkat kepalamu, ketahuilah saat ini aku sudah mengampuni seluruh umatmu. Sing mau nenang neraka diangkat. Yang tadinya ada di dalam, karena kan ada orang muslim masuk neraka, gitu. Ada umat Islam yang kemudian masuk neraka, diangkat itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mencintai Nabi Muhammad SAW adalah pengamalan, bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, setelah iman, kemudian kita mencintai Rasulullah SAW dengan sebab-sebab tadi. Yang ketiga adalah mentaati Rasulullah SAW. Niki yang sesuai dengan bahasa Indonesia ini, mentaati nopo menaati. Betul, kadang bingung ya. Cetok tulis loro, sing mau pertama mentaati, sing keloro menaati gitu. Kalau saya betul mana nih Pak? Mentaati nopo menaati. Lah sing penting ngono kuwi lah. Ya. Mentaati Rasulullah SAW, pokoknya perintah dari Rasulullah SAW. Ketika datang perintah dari Rasulullah, larangan dari Rasulullah SAW, apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi. Dan seterusnya di akhir ayatnya ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman terhadap apa? Ketika mereka diseru untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasulullah SAW, maka perkataan orang-orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh dan kami taat, akan kami laksanakan, maksudnya. Kalau orang-orang munafik beda. Orang-orang munafik ini perkataannya sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami nggak mau patuh. Wis pokoknya ngurung tok, bar ngono ya wis. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Niku masih mending. Wis tahu mlebu, iki urung mlebu. Wong mlebu tok sebentar metu maning, ya, mendal gitu. Jadi mau mengatakan kami mendengar dan kami nggak mau taat. Niku orang-orang munafik. Orang-orang beriman, kami mendengar, kami taat, kami patuh dan akan kami laksanakan. Karena perintahnya di dalam Al-Quran banyak. Di Al-Anfal ayat 1 misalnya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, ya kamu harus taat sama Allah, taat sama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia juga taat kepada Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa yang datang atau apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu maka taatilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu maka jauhilah atau tinggalkanlah. Kalau kita nanti baca lagi akan banyak banget perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi taat kepada Rasulullah niku hadiahnya adalah surga. Karena seluruh umat Nabi Muhammad nanti akan masuk surga. Nabi Muhammad mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Sahabat bertanya, "Lah Rasulullah, emang ada umatku yang tidak mau masuk surga? Kok yo peloposan temen orang gelem mlebu surga, ngereng temen orang gelem mlebu surga." Wah Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wah Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang-orang yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang ingkar kepadaku, tidak mau taat kepadaku, dialah yang tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau masuk surga. Lah kira-kira kalau panjenengan purun napa mboten masuk surga? Purun. Maka syaratnya harus taat kepada Rasulullah SAW. Bentuk taatnya seperti apa? Di antara bentuk taat kepada Rasulullah SAW, satu, berpegang teguh kepada petunjuk dan sunnah beliau. Berpegang teguh kepada Al-Quran juga hadis. Berpegang teguh dengan qaulullah, qala Allah wa qala Rasulullah SAW, dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama salafus salih. Jadi tidak memahami ayat, tidak memahami hadis dengan pemahaman kita sendiri. Memahami ayat dan memahami hadis sesuai dengan pemahaman para orang-orang soleh, orang-orang sebelum kita, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengedepankan adat istiadat di atas sunnah beliau, apalagi adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam. Kalau adat istiadatnya sesuai dengan ajaran agama Islam ya nggak masalah, tidak ada larangan untuk itu. Tapi kalau adat istiadatnya kemudian melanggar aturan syariat agama Islam, ya jangan dikedepankan di atas aturan atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Tiga, mengedepankan perkataan beliau di atas perkataan seluruh makhluk. Jadi yang lebih menjadikan hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai prinsip atau pedoman dalam kehidupan kita bersama Al-Quran tentunya. Ya. Kemudian yang keempat, berusaha dengan sekuat tenaga mengikuti beliau dalam setiap aspek kehidupan. Kalau kita nanti membaca lah, paling tidak seumur hidup kita niku pernah membaca kisah Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Bukunya banyak, buku yang ditulis oleh para ulama banyak. Kalau mau yang ringkas, ada Nurul Yakin. Yang lebih ringkas lagi, Khulasoh Nurul Yakin. Nurul Yakin itu nama kitab sirah, nama kitab sirah Nabi, ya, sejarah Nabi Muhammad SAW. Nurul Yakin itu sudah sangat singkat, tapi ada yang lebih singkat, Khulasoh Nurul Yakin, ringkasannya Nurul Yakin, lebih singkat lagi. Atau kalau mau yang mungkin lumayan padat, lumayan lengkap, ada namanya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu insya Allah juga lengkap. Atau kalau mau lebih mengenal pribadi Rasulullah SAW, dari bagaimana beliau bentuk badannya, bentuk wajahnya, cara jalannya, cara makan minumnya, cara berpakaiannya, gitu, cara bicaranya, cara senyumnya,
kemudian cara ibadahnya dan lain sebagainya. Ada kitab yang lumayan bagus, bukan lumayan bagus untuk kita baca dan sudah ada terjemahnya, judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Sekarang sudah ada terjemahannya, panjenengan cari judulnya nanti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di toko-toko online banyak. Itu dibaca niku akan menumbuhkan insya Allah sebagai usaha menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kan menurut pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi Nabi Muhammad sementara kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW? Minimal ya kenallah Nabi Muhammad itu dilahirkan kapan, dilahirkan di mana, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, gitu, okay? Kemudian sejarah singkatnya, okay? Dilahir dalam keadaan yatim, ditinggal ibunya ketika umur 6 tahun, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Ya, di tangan pamannya inilah kemudian mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan sampai kemudian pamannya wafat. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW usianya sekitar 25 ke atas. Ya, sudah 25 ke atas karena sudah menikah dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Pamannya meninggal, tidak lama setelah itu Khadijah meninggal dunia. Ya. Kemudian setelah itu menikah lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menikah lagi dengan Saudah, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Bagaimana perjalanan kehidupan beliau bisa kita baca. Ini sampai jam berapa? Cukup ya? Oke, jadi kita 3 poin dulu. Turnya mau siap 7 poin. Ini 3 poin dulu, sementara poin yang lain insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan. Nanti masih poin yang keempat, mengikuti dan mencontoh beliau. Yang kelima, mencintai ahlul bait dan para sahabat-sahabat beliau. Yang keenam, membela beliau. Dan yang ketujuh, banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita ini bisa menjaga keimanan kita kepada Allah, menjaga keimanan kita kepada Rasulullah SAW, dan bisa mencintai Nabi Muhammad SAW di atas cinta kita kepada seluruh makhluk. Dan tentunya kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.